Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear X kecil sama dengan min 1, 2Y tambah X kecil sama dengan 4, Y besar sama dengan X kurang 2. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Diberikan 4 buah pernyataan, kita akan cek manakah diantaranya yang bernilai benar atau bernilai salah. Bagi yang ingin mencoba soal ini, silahkan di-pause dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Ini adalah soal asli penilaian kuantitatif SNBT tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan. Ini adalah soal untuk gelombang pertama hari ketiga. Nah, soal ini seakan-akan seperti sistem pertidaksamaan linear ya. Artinya ini boleh dipandang sebagai soal program linear juga, karena proses pengerjaannya mirip dengan soal program linear. Nah, tentu untuk mengerjakan soal program linear kita memerlukan skill menggambar grafik. Jadi bagi yang malas-malas menggambar, dihilangkan saja sifat malasnya, kita harus lawan, harus bisa betul-betul menggambarkan grafik-grafik yang diberikan. Nah, terlebih dahulu kita buat diagram kartesius. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya, kurang sempurna. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, untuk sistem pertidaksamaan pertama terlebih dahulu, X kecil sama dengan min 1 ya. Jadi X-nya min 1 di sini. Nah, min 1 berarti garisnya yang ini. Nah, kalau untuk daerah yang kecil dari, itu berada di sebelah kiri garis ya. Berada pada sebelah kiri garis. Nah, kemudian untuk ini untuk persamaannya itu hanyalah garis X sama dengan min 1 saja. Tetapi daerah yang kecilnya berada di sebelah kiri. Daerah yang besarnya berada di sebelah kanan ya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu adalah bisa kita gambarkan dengan cara kita tutup ini, tutup Y, berarti 2Y kita tutup, maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tutup X, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Berarti 1, 2. Nah, tinggal kita hubungkan saja titik 2 dan 4, maka garisnya lebih kurang seperti ini. Nah, ini adalah untuk persamaan garis 2Y tambah X sama dengan 4. Jadi ingat ketika menggambar garisnya itu masih menggunakan tanda persamaan ya, sama dengan. Kita akan uji titik daerah kecil dari itu berada di bawah garis atau di atas garis. Kita perlu menguji titik karena tidak selalu kalau daerah kecil dari itu berada di bawah. Terkadang ada juga daerah kecil berada di atas garis. Maka cara yang lebih akurat dalam menentukan daerah mana yang diarsir, ya tentu kita harus menguji titik ya. Akan lebih jelas untuk pernyataan ketiga nanti. Nah, kita uji titik. Salah satu titik pada di bawah garis 2Y tambah X sama dengan 4 itu adalah titik 0,0. 0,0 kita substitusikan ke 2Y tambah X, berarti 2 kali 0 tambah 0 berarti 0. 0 itu kecil daripada 4. Nah, jadi perwakilan titiknya itu adalah 0,0. Menghasilkan kecil dari. Maka daerah yang di bawah garis itu adalah daerah yang kecil dari. Daerah yang di atas garis artinya kebalikannya, daerah yang besar dari. Sementara pada soal ini adalah daerah yang kecil dari. Sehingga daerah arsiran untuk daerah yang ini adalah yang di sini. Ya sudah, daerah sini sudah terarsir 2 kali ya. Sedangkan di bawah sini baru terarsir 1 kali. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, sebaiknya kita letakkan posisi X-nya di depan, sehingga kita pindahkan saja. Y min X itu besar sama dengan min 2. Sebaiknya X itu positif ya, jadi kita kalikan saja dengan min 1. Jadi X min Y, ingat kalau dikalikan dengan min negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Kemudian min 2 kali min 1 jadinya 2. Nah, kita gambarkan garis X kurang Y kecil sama dengan 2 ya. Ketika X-nya kita tutup, maka kita peroleh Y-nya min Y sama dengan 2 ya. Berarti Y-nya min 2.
berarti Y-nya min 2, titik min 2 itu berada di sini, min 2. Kemudian ketika kita tutup Y, min Y ini kita peroleh X-nya sama dengan 2. Berarti 2 lebih kurang di sini. Tinggal kita hubungkan saja garisnya. Kita hubungkan garis. Nah, ini. Ini adalah garis X kurang Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita uji titik ya. Salah satu titik berada di atas garis X kurang Y sama dengan 2 itu adalah titik 0,0. Kalau kita substitusi 0,0 ke sini, berarti X-nya 0, dan Y-nya juga 0. Berarti 0 kurang 0 sama dengan 2. Ya, atau kita hilangkan aja tandanya dulu. 0 apa hubungannya dengan 2? 0 lebih kecil daripada 2. Jadi, daerah di atas garis ini dengan mewakili titik 0,0 menghasilkan 0 lebih kecil daripada 2. Berarti daerah di atas garis itu adalah daerah yang kecil, sementara daerah yang di bawah garis adalah yang besar. Nah, kita sudah merubah tandanya tadi ya, kita kalikan negatif, kita peroleh X kurang Y kecil sama dengan 2. Berarti daerah yang di atas garis itu adalah daerah yang kecil. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak selalu daerah yang kecil itu berada pada bawah garis. Beberapa siswa selalu menganggap, oh, daerah kecil itu berada di bawah garis. Padahal kalau kita uji titik, ini kita peroleh, ini daerah yang kecil nih. Daerah yang di sini berada di atas garisnya. Nah, jadi salah satu titiknya kan 0,0 kita ujikan tadi, kita peroleh 0 lebih kecil daripada 2. Berarti daerah yang di atas ini daerah yang kecil dari, yang di bawahnya daerah yang besar dari. Nah, sehingga daerah sini terarsir 1 kali, daerah sini terarsir 2 kali, dan di daerah yang besar ini terarsir sebanyak 3 kali daerah atau 3 kali arsiran. Sehingga daerah S itu ya semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini ya. Ya lumayan besar ya. Ini daerah S itu. Lalu kita cek pernyataan pertama. Jadi kita sudah berhasil menggambarkan ketiga pertidaksamaan. Luas daerah S tak berhingga ya. Jadi benar pernyataan pertama tak berhingga, tidak ada batasnya ya. Ini bisa diperpanjang terus, diperluas sampai tak hingga. Sehingga untuk pernyataan pertama ini benar. Kita akan coret di antara option yang tidak mengandung pernyataan satu. Berarti sudah pasti salah. Ini salah dan ini salah. Ya, jadi gitu caranya. Jika pernyataan pertama kita benar, berarti kita eliminasi saja option yang tidak mengandung satu. Nah, kemudian kita cek pernyataan kedua. Sebagian daerah S terletak di kuadran kedua. Nah, kita ingat posisi kuadran, ini kuadran pertama, dan ini adalah kuadran kedua. Kemudian ini kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, jadi solusi dari daerah S ini kan yang di daerah sini ya, setengahnya berada kuadran kedua dan setengahnya lagi berada pada kuadran ketiga. Jadi benar sebagian daerah terletak di kuadran kedua. Pernyataan kedua benar. Jadi kita eliminasi option yang tidak mengandung pernyataan 2. Ya, jadi harusnya 2 benar. Di option B tidak ditulis angka 2. Harusnya nomor 2 itu benar, pernyataan kedua benar. Maka kita eliminasi saja option yang B. Lalu tinggal option A dan E ya. Kita cukup memeriksa pernyataan keempat saja tanpa kita perlu memeriksa pernyataan ketiga untuk lebih menghemat waktu. Jadi konklusinya atau kesimpulannya gini, jika pernyataan 4-nya benar, maka opsi yang paling benar, jawaban yang paling benar adalah E. Jika pernyataan 4 yang salah, maka jawabannya A. Nah, jadi cukup kita mencek pernyataan keempat saja, tak usah kita cek pernyataan ketiga ya. Nah, kita lihat bahwa titik min 1, min 3 terletak di daerah S. Nah, jadi titik min 1 berarti artinya X-nya min 1 ya. Min 1 dan min 3 itu min 3 itu berarti Y-nya negatif ya. Tidak mungkin di sini. Berarti min 3 itu lebih kurang di sini ya. Nah, jadi X-nya itu min 1 pastilah memotong X kurang Y sama dengan 2. Ya, jadi ketika X-nya min 1, ketika X-nya sama dengan min 1, apakah nanti menghasilkan Y-nya min 3? Jika benar, maka daerah min 1, min 3 berada di titik S.
Kalau kita lihat X sama dengan min 1 ini memotong X kurang Y sama dengan 2. Jadi ketika X kurang Y sama dengan 2 dan X-nya itu min 1, berarti diperoleh ini min 1 ya. Berarti kita pindahin ke sini, min Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan min 3. Ya, jadi titik potong di sini, titik potong ini adalah di min 1, min 3. Nah, min 1, min 3 itu masih berada di dalam daerah S. Sehingga pernyataan keempat benar. Jadi di sini pernyataan yang opsi yang A salah karena tidak mengandung pernyataan keempat. Sehingga jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah option yang E.